Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Paul Celo, NIM 20.21.1.12.417. Nah, pada pagi ini saya akan mengerjakan tugas, yaitu tugas aplikasi kuantitatif, yang mana tugas tersebut saya akan mengolah data. Oke saja, kita langsung saja ke datanya, yaitu ke Excel. Nah, data ini saya sudah simpan di sini, yang mana data ini sebelumnya adalah ada di Google Classroom, lalu saya mengedit dan menyimpannya. Oke teman-teman, langkah selanjutnya adalah kita men-savekan dulu data ini ya terlebih dahulu. Itu dengan pilih file, pilih save as, lalu kita terserah kita mau pilih di simpannya di mana. Saya pilihnya simpan dulu di download, lalu pilih download. Lalu saya udah kasih namanya di sini. Nah, selanjutnya adalah kita pilih penyimpannya di mana. Nah, saya penyimpannya adalah di sini, yaitu CSV, itu command delimit. Di sini kita pilih new, lalu kita pilih save. Kita pilih yes, kita klik yes. Oke teman sekalian, datanya sudah save. Langkah selanjutnya kita masuk ke aplikasi Smart PNS. Masuk sini. Nah, untuk mengolah data yang tadi kita sudah simpan, yang pertama adalah kita klik proyek baru. Nah, nama proyeknya apa? Nah, lalu kita klik membuat. Nah, teman-teman, ini nama proyeknya sudah ada di sini. Langkah selanjutnya adalah kita import data. Klik di import data, double 2 kali. Oke. Nah, tadi kita menyimpannya di download, kita klik download. Nah, ini dia. Terserah. Kita pilih ini. Kalau penyimpanan dalam bentuk CSV. Oke, kita klik open. Nah, paling bawah kita klik import. Teman-teman, bila sudah muncul seperti ini, langkah selanjutnya adalah yaitu kita klik kembali, lalu pilih PLSM, terus nama modelnya apa, OS1, klik simpan. Nah teman-teman, ketika muncul seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita membuat gambar modal. Nah, gambar modelnya adalah kita masukkan indikator-indikator ini ke semua. Nah, caranya adalah yaitu kita klik kiri double 2 kali. Oke, kita hapus lingkungan kerja. Lingkungan kerja. Klik double 2 kali di bagian kiri. Gaya kepemimpinan, oke. Klik double lagi, disiplin kerja, enter. Nah, seterusnya kinerja karyawan. Nah, kita rapikan dulu ke bawah. Ini kita ke sini. Ini kita taruh di tengah, dan ini kita ke sini. Oke, teman-teman, sekarang selanjutnya adalah kita rapikan dulu ini. Adalah yaitu dengan memindahkan variabel ini. Nah, ini adalah variabel X1 sampai X4 kita pindah ke lingkungan kerja, X2 sampai X3 kita pindah ke gaya kepemimpinan, M1 sampai M3 kita pindah ke disiplin kerja, dan Y1 sampai Y5 kita pindah ke kinerja karyawan. Oke, langsung saja kita pindah. Nah, semua.
dan masukkan ke gaya pemimpinan. Satu, yang dua, Oke, teman-teman, ketika muncul sudah seperti ini adalah kita rapikan terlebih dahulu. Ininya kita pindah ke sini dengan cara klik kanan, klik ini. Oke, selanjutnya sama juga seperti ini, klik kanan, pindah ini. Oke, sama juga ini, klik kanan, pindah. Nah, muncul seperti ini, kita rapikan. Oke, ininya kita ke sana dulu. Teman-teman, adapun judul dari penelitian saya gunakan adalah yaitu lingkungan kerja, gaya kepemimpinan dan disiplin kerja pengaruhnya terhadap karyawan pada hotel layanan komodo. Nah, hipotesisnya adalah yaitu ada 7. Yang pertama, lingkungan kerja berpengaruh signifikan secara positif terhadap kerja karyawan pada hotel layanan komodo. Kedua, gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan secara positif terhadap kerja karyawan pada hotel layanan komodo. Yang ketiga, lingkungan kerja berpengaruh signifikan secara positif terhadap disiplin kerja karyawan pada hotel layanan komodo. Hipotesis 4, gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan secara positif terhadap disiplin kerja karyawan pada hotel layanan komodo. Hipotesis 5, disiplin kerja berpengaruh signifikan secara positif terhadap kinerja karyawan pada hotel layanan komodo. Hipotesis 6, lingkungan kerja berpengaruh signifikan secara positif terhadap kinerja karyawan pada hotel layanan komodo melalui disiplin kerja. Hipotesis 7, gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan secara positif terhadap kinerja karyawan pada hotel layanan komodo melalui disiplin kerja. Kita masuk lagi ke nah, teman-teman, kita gambarkan author modelnya adalah yaitu dengan klik menghubungkan, yaitu untuk menghubungkan variabel ini, yaitu pertama adalah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Di sini hipotesis 2-nya adalah yaitu gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hipotesis 3-nya adalah lingkungan kerja pengaruh terhadap disiplin kerja. Hipotesis 4-nya adalah gaya kepemimpinan pengaruh terhadap disiplin kerja. Hipotesis 5-nya adalah disiplin kerja pengaruh terhadap kinerja karyawan. Hipotesis 6-nya adalah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui disiplin kerja. Hipotesis 7, gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui disiplin kerja. Nah, teman-teman, ketika kita sudah menghubungkan variabel-variabelnya, langkah selanjutnya adalah kita menghitung yaitu outer model dengan inner model. Nah, caranya adalah yaitu kita klik menghitung, kalau pilih algoritma PLSN. Terus kita mulai perhitungan. Nah, teman-teman, bila munculnya sudah seperti ini, oke teman-teman sekalian, selanjutnya adalah kita akan menghitung outer model dan inner model. Caranya adalah kita klik di sini dulu di outer loading. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Dalam gambar outer loading ini ada angka yang bertanda berwarna merah dan ada yang bertanda warna hijau. Nah, apabila ada angka yang bertanda berwarna merah seperti ini, itu tandanya bahwa ini tidak memenuhi kriteria, yang mana standar dari pemuatan outer loading ini adalah di mana angkanya itu
menghilangkan yang bertanda merah seperti ini adalah caranya kita pilih back dan kita lihat nilai yang paling terendah atau yang terkecil di sini. Nah ini teman-teman, minus 0,152, minus 0,1,2. Jadi kita hilangkan saja atau menghapusnya dengan cara klik kanan lalu pilih menghapus. Setelah itu adalah menghitung dan pilih algoritma BRSI dan mulai perhitungan. Kita lihat di auto loading. Oke teman-teman, ternyata masih ada nilai yang bertanda berwarna merah. Selanjutnya adalah dengan cara yang sama, kita pilih kembali lalu kita cari angka yang paling terkecil juga. Oke, di sini ada 0,147. Kita hilangkan dengan cara klik kanan lalu pilih menghapus. Setelah itu kita mulai perhitungan. Yaitu pilih algoritma BRSI. Oke, kita lihat di sini. Oke, masih ada yang bertanda berwarna merah. Seperti biasa kita pilih kembali lalu kita cari angka yang paling terkecil. Oh, masih ada di sini. Kita klik kanan, menghapus, lalu pilih menghitung. Mulai perhitungan. Oke, kita lihat di atas. Nah, teman-teman, untuk di disiplin kerja sekarang nilainya sudah bertanda berwarna hijau dan ini sudah dimiliki kriteria yaitu di atas 0,7. Sedangkan di gaya kepemimpinan masih ada di bawah 0,7 yaitu 0,395. Hubungan kerja masih ada 0,678 dan 0,657. Caranya untuk menghilangkannya adalah ya seperti sama, itu pilih kembali lalu kita cari angka yang paling terkecil. Di sini kita lihat, oh ternyata di gaya pimpinan masih satu. Kalau kita pilih hapus, kalau kembali perhitungan, perhitungan. Nah, sekarang tinggal lingkungan kerja. Kita pilih kembali, lalu kita lihat di lingkungan kerja. Nah, di lingkungan kerja ternyata yang paling terkecil adalah 0,657. Jadi kita pilih yang ini. Yang 1, 2. Pilih menghapus, klik kanan, lalu menghapus. Mulai perhitungan, lalu kita lihat. Dan kita lihat, nah teman-teman sekarang sudah hilang angka yang bertanda berwarna merah. Ini tandanya bahwa di pemuatan atau loadingnya sudah memenuhi kriteria yaitu di atas 0,7. Nah, angka selanjutnya itu adalah kita lihat di angka validitas dan rehabilitas. Nah, oke, kita lihat dalam tabel validitas dan rehabilitasnya ini ada yang namanya Converse Alpha, kendalaan komposit ROA, kendalaan komposit ROC, dan rata-rata varian distraksi atau nilai AV-nya. Nah, dalam nilai AV ini standarnya itu adalah di atas 0,5. Sedangkan di dalam kendalaan komposit ROC, kendalaan komposit ROA, dan Converse Alpha standarnya itu adalah di atas 0,7. Nah, apabila ada angka atau nilai yang bawah 0,7 maka dia tanda merah. Oke, kita lihat ini lingkungan kerja untuk nilai AV-nya adalah 0,574, berarti di atas 0,5. Untuk kinerja karyawannya 0,621 di atas 0,5, dan
dan gaya kepemimpinan di atas 0,774. Oke, berarti untuk nilai AV-nya adalah itu memenuhi kriteria karena nilainya sudah di atas 0,5. Nah, untuk ke dalam komposit LOC, lingkungan kerjanya adalah 0,802, berarti di atas 0,7. Sedangkan lingkungan kerjanya adalah 0,87, berarti di atas 0,7, dan gaya kepemimpinannya adalah 0,87, berarti di atas 0,7. Nah, sedangkan di kendaraan komposit ROA, itu lingkungan kerjanya adalah sebesar 0,630, yang mana nilainya ini adalah di bawah dari kriteria, yaitu di bawah standar 0,7, maka dia tidak memenuhi kriteria, sebenarnya dia berapa gram. Dan sedangkan kinerja karyawannya adalah 0,881, berarti dia adalah di atas 0,7. Nah, gaya kepemimpinannya adalah 0,823, dan untuk Prombes alfanya adalah 0,30, lingkungan kerjanya itu di bawah standar tidak kriteria. Kinerja karyawan 0,797 dan gaya kepemimpinan 0,721. Oke teman-teman, selanjutnya adalah kita melihat nilai R-score dengan cara klik R-score-nya ini di sini. Nah, kita lihat di sini. Teman-teman, di sini R-score-nya adalah nilai disiplin kerjanya adalah itu R-score-nya sebesar 0,009 dan kinerja karyawannya adalah 0,551. Jadi kesimpulannya adalah kontribusi lingkungan kerja, gaya kepemimpinan, kinerja karyawan sebesar 0,009 atau 9% terhadap disiplin kerja. Dan untuk kinerja karyawannya adalah kontribusi biaya kepemimpinan, lingkungan kerja, dan disiplin kerja sebesar 0,515 atau 51,5% terhadap kinerja karyawan. Oke. Nah, selanjutnya adalah teman-teman, kita akan melihat nilai inner model, yaitu adalah untuk mengetahui secara langsung dan tidak langsung. Caranya adalah kita pilih kembali ke teman-teman sekarang dengan cara kita menghitung, yaitu pilih bootstrap. Nah, kalau saya di sini nggak pilih 2 ekor, dan kita mulai per hitung. Mulai perhitungan, tunggu. Oke, teman-teman, sekarang kita telah menghitung. Jadi selanjutnya adalah kita akan melihat nilai ini koefisien secara langsung. Nah, nanti bisa. Oke, teman-teman sekalian, dalam nilai koefisien secara langsung di sini adalah ada beberapa tulisan: sampel asli O, rata-rata sampel M, standar deviasi, statistik, dan nilai P atau P-value-nya. Nah, dalam nilai P-value-nya ini untuk memenuhi kriterianya adalah harus di atas 0,5. Sedangkan untuk nilai T-nya ini adalah harus di atas 1,96. Jadi untuk kesimpulan dari lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan itu adalah nilai T statistiknya adalah sebesar 6,465, berarti di atas 1,96, dan nilai P-value-nya adalah 0,000. Jadi untuk kesimpulannya adalah lingkungan kerja berpengaruh secara positif, secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Nah, untuk
hipotesis 2-nya adalah gaya kepemimpinan kinerja karyawan. Kita lihat nilai T statistiknya. Nah, untuk nilai T statistiknya adalah yaitu 3,238, berarti di antara 1,96. Sedangkan untuk nilai P filenya adalah 0,001. Jadi untuk kesimpulannya adalah gaya kepemimpinan berpengaruh secara positif terhadap kinerja karyawan. Nah, untuk hipotesis 3-nya adalah yaitu lingkungan kerja, disiplin kerja. Kita lihat untuk nilai T statistik. Nah, untuk nilai T statistiknya adalah 0,607 dan nilai P-nya adalah 0,554 dan bertanda berwarna merah karena nilai T statistiknya inilah di bawah standar. Jadi kesimpulannya adalah lingkungan kerja berpengaruh tidak secara signifikan positif terhadap disiplin kerja. Nah, untuk hipotesis 4-nya adalah gaya kepemimpinan dan disiplin kerja. Kita lihat nilai T statistiknya. Nah, nilai T statistiknya adalah 0,287, berarti di bawah 1,96. Jadi nilai T value-nya itu adalah bertanda warna merah 0,774. Nah, jadi kesimpulannya adalah gaya kepemimpinan tidak berpengaruh secara signifikan positif terhadap disiplin kerja. Nah, untuk hipotesis 5-nya adalah kita lihat disiplin kerja, kinerja karyawan. Nah, kita lihat nilai T statistiknya. Nah, nilai T statistiknya adalah sebesar 1,185 dan nilai T value-nya adalah sebesar 0,236. Jadi, untuk kesimpulannya adalah bahwa disiplin kerja tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan. Oke teman-teman, untuk langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung secara tidak langsung dari koefisien secara tidak langsung cara. Kita berdasarkan dulu, lalu koefisien secara tidak langsung kita di sini klik. Dalam nilai koefisien tidak secara langsung ini sama ada dari sampel ASEO, rata-rata sampel M, standar deviasi dan nilai statistik dan nilai P. Oke, teman-teman sekalian. Nah, untuk nilai P value-nya adalah sama, yaitu dia harus minimal di atas 0,5 dan nilai T value-nya sama, harus di atas 1,90. Jadi lingkungan kerja kita lihat terhadap kinerja karyawan. Untuk hipotesis 6-nya adalah kita lihat nilainya sebesar 0,46, berarti dia di bawah 1,96. Jadi nilai T value-nya itulah bertanda berwarna. Untuk kesimpulannya adalah bahwa lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan. Nah, untuk hipotesis 7 kita lihat di sini gaya kepemimpinan kinerja karyawan melalui disiplin kerja. Kita lihat di sini adalah nilai T statistiknya itu sebesar 0,23 dan nilai T-nya adalah sebesar 0,24. Jadi untuk nilai T statistik itu di bawah 1,96. Jadi kesimpulannya adalah gaya kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan melalui disiplin